Baiklah, karena pada saat saya mengambil video ini adalah malam hari, saya akan mengucapkan selamat malam untuk Bu Halida sebagai dosen pengampu kami di mata kuliah Bahasa Indonesia kelas B Indralaya, jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2025. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arven Nathanael Hutapea dengan NIM 03021280253008. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan atau sedikit menceritakan mengenai esai yang saya buat, yang berjudul Fenomena Penggunaan Kata-Kata Random setelah nama laki-laki pada kalangan generasi Z. Generasi Z. Jadi, fenomena yang ada di masa kini ini, jadi di media sosial itu menunjukkan adanya kreativitas oleh para Gen Z. Hal ini juga mempengaruhi bahasa Indonesia yang berkembang untuk kedepannya nanti. Jadi, Gen Z ini menggunakan bahasa gaul di media sosial itu tuh sebagai bentuk ekspresi diri mereka. Jadi mereka mengekspresikan diri melalui bahasa baru. Dari bahasa baru itu, mereka mengembangkan setiap bahasa menjadi sesuai dengan keinginan mereka sehingga membentuk identitas kelompok mereka. Hal ini mempengaruhi struktur bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Ini diterangkan oleh Jessica pada tahun 2025. Hal ini juga bisa disebabkan karena ketidakseriusan para Gen Z dalam menggunakan bahasa Indonesia di masa kini. Jadi, bahasa gaul pada Gen Z ini dapat dipahami sebagai inovasi, sekaligus juga tantangan terhadap kelestarian penggunaan bahasa Indonesia di masa kini. Nah, maksud dari penggunaan kata-kata random setelah nama laki-laki ini, itu seperti contoh ada nih, Agus Mekanik. Nah, kemudian ada lagi Rusdi Barbershop. Mungkin lagi Vina Garut. Nah, itu polanya adalah nama, kemudian ditambahkan dengan kata-kata random yang kita tidak tahu artinya apa. Hal ini muncul seiring perkembangan media sosial sepanjang ini. Awal dari tren ini, itu tuh cuman dibuat untuk sebagai lelucon para Gen Z, sebagai cara berkomunikasi dengan orang-orang lain yang memiliki nama yang unik atau nama yang terlalu normal. Jadi, pola ini kemudian menyebar luas. Walaupun begitu, sifatnya ini tetap lucu, dan setiap orang yang paham lelucon ini akan mudah terhibur dengan kelucuannya. Fenomena ini Fenomena ini diambil dari kebiasaan Gen Z yang suka bukan mengejek sih, yang suka membuat hal-hal lucu dari hal-hal yang biasa saja. Seperti ya nama. Nama orang itu seharusnya digunakan dengan baik, tapi ditambah dengan kata-kata random di belakangnya. Hal ini sebenarnya bisa membuat beberapa orang yang memiliki nama tersebut menjadi tersinggung. Tapi, gara-gara interaksi yang banyak ini, orang-orang sudah mulai terbiasa dengan hal-hal yang random ini. Walaupun begitu, bahasa ini mulai cepat menjadi unik dan viral. Nah, bahasa ini juga tidak cuma digunakan sebagai lelucon, tapi juga bisa digunakan sebagai cara berkomunikasi dengan orang lain, sehingga komunikasi yang dilakukan tidak terlalu rata atau tidak terlalu baku, tidak terlalu formal. Jadi, penggunaan pola bahasa ini juga biasa dikaitkan dengan humor-humor Gen Z lainnya, seperti jokes-jokes seperti jomok, itu adalah jokes homo, jokes suki, jokes yang cringe, dan juga biasanya dicampurkan dengan stiker-stiker WhatsApp yang lucu. Jadi setiap lelucon tadi itu memiliki penggemarnya tersendiri, dan mungkin juga bisa dipahami untuk hanya secuil atau sedikit atau beberapa atau dalam satu komunitas orang-orang saja. Tapi ada juga bahkan yang sampai tidak suka dengan beberapa jokes.
Jadi biasanya ada dua golongan yang saling berperang dalam mengadu jokes mereka. Nah, walaupun begitu, tetap lelucon ini tetap menjadi hal yang mudah dijadikan sebagai bahan hiburan bagi Gen Z. Nah, tren ini membawa dampak terhadap kebakuan dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kata-kata random ini seharusnya tidak dicantumkan di belakang nama-nama orang itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita campurkan dengan kata-kata random, hal ini akan membuat kebiasaan yang bisa menjadi buruk karena merusak eh, kebakuan bahasa Indonesia. Walaupun begitu, fenomena ini juga mencerminkan penggunaan bukan. Fenomena ini juga bisa mencerminkan bahwa Gen Z itu memiliki kreativitas yang tinggi. Karena mereka bisa membuat sebuah jokes baru atau inside jokes dalam komunitas yang mereka buat, yaitu di media sosial. Biasanya dari Instagram dan TikTok. Nah, jadi fenomena penggunaan pola bahasa ini membuat Gen Z itu memiliki rasa yang sama karena mereka saling mengerti jokes yang ada dan juga memperkuat ikatan mereka di dalam sosial media atau di dalam media massa. Bukan media massa, media sosial dalam dunia maya. Nah, saya sendiri menjadi orang yang setuju dengan dampak positif karena saya sendiri suka menggunakan jokes itu. Dan dengan jokes itu saya bisa dengan mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain karena kami memiliki kesukaan yang sama, yaitu menggunakan pola nama dan kata asing, kata random di belakang nama tersebut. Jadi, tidak hanya sebagai humor, tidak hanya memiliki dampak buruk, tapi juga pola bahasa yang aneh ini bisa menjadi positif dan menimbulkan dampak yang baik kepada para pengguna media sosial, terutama Gen Z. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bu Khalidah. Selamat malam.